Hai semua, kembali lagi di channel Abang Ewok. Oke, kali ini gue mau ngebahas tentang mitologi, bro. Mitologi Yunani. Ini nggak pernah ada habisnya ya untuk dibahas karena ceritanya kisah dewa-dewanya itu unik, kontroversi dan pokoknya seru lah ya kalau ngebahas tentang mitologi Yunani. Namun kali ini gue nggak mau ngebahas tentang dewanya, bro. Lebih tepatnya ke demigod atau manusia setengah dewa. Ya, kita semua tahu ya bahwa ada banyak sih tentang, maksudnya cerita tentang demigod ya, manusia setengah dewa itu banyak gitu ya. Namun di sini gue mau ngebahas 7 manusia setengah dewa. Siapa aja manusia setengah dewa tersebut? Intro dulu. Oke, sebelum kita masuk ke nomor satu, gue mau ngasih tahu dulu apa itu si demigod atau manusia setengah dewa. Demigod adalah manusia yang terlahir dari hubungan dewa dan manusia. Entah itu ayahnya dewa, terus ibunya manusia, atau bahkan sebaliknya. Jadi dari hubungan itu terlahirlah manusia setengah dewa. Oke, yang pertama ada Odysseus. Diceritakan dalam Odysseus dan Iliad, karya Hemeros, suami dari Penelope, dari Telemachos, anak dari Laertes dan Antikleia. Odysseus terkenal akan kecerdikannya dan tipu muslihatnya, sehingga dia dijuluki Odysseus yang cerdas. Dia terlibat dalam perang Troya dan termasuk dalam armada Yunani. Setelah perang usai, dia harus melakukan perjalanan selama 10 tahun sebelum akhirnya dia bisa pulang ke Ithaka. Yang kedua, Perseus. Perseus adalah suami dari Andromeda, merupakan pahlawan satu-satunya dari Yunani yang bisa mengalahkan banyak monster ya, yang dikirim oleh dewa-dewa Olympus. Leluhur Hercules ini adalah putra dari Zeus dengan manusia biasa yaitu Putri Danae, yang juga seorang istri dari Raja Akresius. Sempat dibuang ke laut oleh suaminya yaitu Raja Akresius, Perseus dan ibunya diselamatkan oleh nelayan dan diasuh hingga dewasa. Perseus merupakan pahlawan Yunani yang berhasil mengalahkan Gorgon, Medusa, dan merebut Andromeda dengan menyelamatkannya dari monster laut yang dikirim oleh Poseidon, sang dewa laut. Pada saat itu, Andromeda dijadikan persembahan oleh ibunya Ratu Cassiopeia. Setelah berhasil menyelamatkan Andromeda, Perseus melamar Andromeda untuk dijadikan sebagai istrinya. Yang ketiga, Achilles. Dalam mitologi Yunani, Achilles adalah seorang pahlawan Yunani dalam perang Troya dan tokoh utama serta pejuang terbesar dalam Iliad Homerus. Achilles adalah putra dari Nympha Thetis dan Raja Peleus. Achilles juga disebut-sebut sebagai ksatria paling tampan dalam perang Troya. Berbekal dari pengajaran Chiron sang Centaur, Achilles berhasil menjadi salah satu petarung terbaik dalam perang Troya dan memimpin pasukan Myrmidones. Bahkan Achilles berhasil membunuh Hektor, sang pangeran dan petarung terbaik di perang Troya. Menurut legenda, Achilles itu kebal, kecuali di bagian tumitnya. Achilles tewas karena tumitnya terluka setelah peperangan melawan saudara Hektor, yaitu Paris. Sehingga akhirnya muncul istilah tumit Achilles, yang artinya adalah kelemahan seseorang. Yang keempat, Hercules. Herakles atau yang biasa kita sebut dengan Hercules adalah putra dari hubungan Zeus dengan Alkmene. Hercules tumbuh menjadi sosok dengan kekuatan yang luar biasa. Meski begitu, Hera tetap memandang rendah Hercules dan terus menghalangi jalannya. Tak seindah yang digambarkan di Disney,
Hercules dibuat gila oleh Hera dan membunuh istrinya Megara. Untuk menembus dosanya, Hercules mengabdi selama 10 tahun dan mengemban 12 tugas yang hampir mustahil untuk dilakukan dari saudaranya, yaitu Raja Eurystheus. Berikut adalah 12 tugas yang harus dikerjakan oleh Hercules, yaitu yang pertama membunuh singa Nemea, yang kedua membunuh naga Hydra di Lerna, yang ketiga menangkap rusa emas Kyrenia milik Artemis, yang keempat menangkap babi rusa Erymanthia, yang kelima membersihkan kandang ternak milik Raja Auges dalam sehari. Berikutnya yang keenam membasmi burung Stymphalia, yang ketujuh menangkap banteng kereta, yang kedelapan membawa kuda pemakan daging milik Raja Diomedes, yang kesembilan membawa sabuk milik Ratu Hippolyta, yang kesepuluh membawa ternak milik raksasa Geryon, yang kesebelas membawa apel emas dari Hesperides, dan yang terakhir ke-12 membawa anjing penjaga dunia orang mati Cerberus. Hercules menemui ajalnya di tangan istrinya Deianira oleh tipu muslihat dari Centaur Nessus yang ingin balas dendam karena pernah terpanah oleh panah beracun milik Hercules. Deianira menyerahkan baju yang bersimbah darah dan beracun milik Nessus kepada Hercules dan membunuhnya. Yang kelima, Ratu Hippolyta. Seperti yang diceritakan sebelumnya, tugas ke-9 Hercules adalah membawa sabuk milik Ratu Hippolyta dari Amazon. Fakta menarik, Ratu Hippolyta adalah putri dari dewa perang Ares dan ratu pertama Amazon Otrera. Sabuk Hippolyta adalah pemberian dari sang ayah, yaitu dewa Ares. Awalnya, sang ratu terkesan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Hercules dan siap memberikannya tanpa ragu. Namun Hera yang menyamar sebagai perempuan Amazon menyebarkan rumor bahwa akan ada orang asing yang datang dan akan menculik ratunya. Oleh karena itu, para tentara perempuan Amazon menyerbu kapal Hercules untuk menyelamatkan ratu mereka, yaitu Ratu Hippolyta. Mengira telah ditipu, Hercules murka dan akhirnya dia benar-benar menghabisi Ratu Hippolyta dan mengambil sabuknya lalu pergi. Yang keenam, Theseus. Theseus merupakan putra dari hubungan antara dewa Poseidon dan Ratu Aethra, yang juga memiliki hak dari Raja Aegeus, yang juga sebagai suami Ratu Aethra. Saat dewasa, Theseus pergi ke Athena dan kembali ke Aegeus untuk mengambil apa yang menjadi haknya. Salah satu kisah Theseus yang terkenal adalah saat ia secara sukarela dikirimkan untuk menjadi korban Minotauros yang ada di labirin Daedalus. Theseus justru mengalahkan dan membunuh Minotauros. Namun, mengira anaknya wafat, Aegeus pada akhirnya bunuh diri dan melompat ke laut, sehingga laut itu dinamai Laut Aegea saat ini. Dan demigod yang terakhir ada Orpheus. Orpheus adalah putra dari dewa Apollo dan Musai Calliope. Orpheus adalah pemusik terkenal yang ikut dengan Lesen dan para Argonaut untuk mencari bulu domba emas. Namun kisah Orpheus yang terkenal adalah kisah cinta tragisnya dengan Eurydice. Menjemput arwah Eurydice di kediaman Hades, Orpheus mengubah lagu menyayat hati hingga Hades tergerak hatinya untuk membebaskan Eurydice. Syaratnya, keduanya harus berjalan tanpa menengok ke belakang. Namun, karena Orpheus menengok ke belakang karena Eurydice belum sampai, pada akhirnya Eurydice harus hilang selamanya. Saking depresinya dan galau, Orpheus tidak mau menyembah dewa lain selain Apollo. Suatu hari, dia menolak untuk menghibur pengikut Dionysus. Marah dengan sikap Orpheus, akhirnya para pengikut Dionysus datang beramai-ramai untuk membunuh Orpheus. Kecapi Orpheus kemudian diangkat menjadi rasi bintang
di langit. Oke, itu tadi adalah sedikit kisah tentang 7 demigod atau manusia setengah dewa. Jika kalian ingin gue ngebahas satu persatu dari 7 demigod yang tadi, boleh kalian langsung aja tulis di kolom komentar ya guys ya. Oke, kalau begitu gue pamit undur diri dulu. Jika kalian suka, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like-nya ya. Dan terus tonton video-video gue selanjutnya. Bye-bye.